The Health Insider, Quality of Life. Hai Insiders, pernahkah Anda mendengar tentang intermittent fasting? Intermittent fasting adalah salah satu jenis diet dengan cara berpuasa. Mungkin sebelumnya Anda juga sudah pernah mendengar jenis diet OCD yang dipopulerkan oleh Deddy Corbuzier. Ternyata intermittent fasting merupakan metode diet serupa yang sudah ada jauh sebelum OCD. Jadi, apa itu sebenarnya intermittent fasting? Intermittent fasting atau diet puasa adalah metode untuk mengatur pola makan dengan cara berpuasa selama beberapa waktu. Namun, di antara waktu tersebut Anda masih dapat mengonsumsi minuman dibandingkan dengan istilah diet yang biasanya merujuk pada pengurangan atau pembatasan makanan. Metode intermittent fasting cenderung lebih mengatur kebiasaan makanan Anda. Dikutip dari Johns Hopkins Medicine, ahli saraf Johns Hopkins, Mark Madsen, telah mempelajari puasa intermittent selama 25 tahun. Dia mengatakan bahwa tubuh kita telah berevolusi untuk dapat hidup tanpa makanan selama berjam-jam, atau bahkan beberapa hari atau lebih lama. Pada zaman prasejarah, sebelum manusia belajar bertani, mereka adalah pemburu dan pengumpul yang berevolusi untuk bertahan hidup dan berkembang untuk waktu yang lama tanpa makanan. Mereka harus butuh banyak waktu dan energi untuk berburu binatang buruan dan mengumpulkan kacang-kacangan dan buah beri. Bagaimana cara melakukan metode intermittent fasting? Dilansir dari halosehat.com, terdapat berbagai cara gitu melakukan intermittent fasting. Di bawah ini beberapa metode yang paling populer. Metode 16:8, membagi 16 jam waktu berpuasa dan 8 jam waktu mengonsumsi makanan. Contoh, Anda boleh makan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam, kemudian dilanjutkan berpuasa hingga 16 jam ke depan. Selanjutnya, Eat Stop Eat, mengharuskan Anda tidak mengonsumsi makanan selama 24 jam dalam beberapa hari per minggu. Misalnya, Anda berhenti mengonsumsi makanan dari waktu makan malam hingga makan malam berikutnya. Kemudian, dilanjutkan setelah 1 hari tidak berpuasa. Menghentikan makan selama 24 jam mungkin terdengar sangat sulit, tetapi Anda bisa mulai metode ini secara bertahap, alias tidak perlu memulai langsung 24 jam. Selanjutnya, diet 5/2 dilakukan dengan cara mengurangi jumlah konsumsi hingga 25% dari jumlah normal, sekitar 500-600 kalori per hari atau setara dengan 1 kali porsi makan. Metode ini dilakukan dalam 2 hari per minggu, namun tidak berurutan, dan Anda masih dapat mengonsumsi makanan secara normal pada 5 hari dalam seminggu. Apa sih manfaat diet intermittent fasting? Berikut ulasan selengkapnya mengenai manfaat diet intermittent fasting yang menarik untuk diketahui. Dilansir dari everydayhealth.com, turunkan berat badan membantu mengontrol jam biologis dan mencegah gangguan metabolisme. Menurunkan resiko penyakit jantung dengan membantu mengontrol tekanan darah, kadar kolesterol, serta detak jantung. Bisa memperlambat proses penuaan, mengontrol kadar gula darah, meredakan peradangan, meningkatkan fungsi otak dan memori, meningkatkan respon tubuh terhadap stres, dan menjadikan tubuh lebih baik. Nah, ini beberapa tips menjalani diet intermittent fasting. Yang pertama, pilih waktu yang efektif menetapkan waktu puasa. Jam 7 malam hingga 11 malam menjadi rekomendasi, bukan tanpa alasan. Meski punya waktu makan jam 11 siang hingga 7 malam, bukan berarti Anda selalu makan sepanjang 8 jam tersebut. Pada 8 jam waktu makan, Anda perlu mengontrol porsi, gizi, dan kalori makanan. Hal yang membuat beberapa orang gagal dalam intermittent fasting karena mengira ia bebas makan dalam 8 jam. Ya, lemak tubuh akan berkurang jika asupan kalori harian juga berkurang. Jika berpuasa selama 16 jam, namun makanan yang dimakan dalam 8 jam melebihi kebutuhan kalori harian, justru berat badan akan naik. Selanjutnya, yang kedua, perbanyak minum air putih saat waktu makan. Pastikan minum banyak air putih untuk mencegah dehidrasi. Dengan demikian, tubuh lebih mudah melewati periode puasa. Hidrasi dalam tubuh tetap harus dijaga meski tidak makan untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Air putih menunjang organ berfungsi dengan baik, sehingga membantu proses penurunan berat badan. Yang ketiga, perhatikan porsi dan nutrisi makanan. Pastikan agar nutrisi seperti protein dan serat ada dalam menu makanan Anda. Protein berperan besar membantu metabolisme tubuh. Serat bisa memperlambat penyerapan gula dalam tubuh dan akan mengubah sebagai sumber energi daripada menyimpannya menjadi lemak.
Perhatikan juga vitamin dan mineral agar tubuh selalu fit. Nah, itu tadi pembahasan tentang diet intermittent fasting. Sekian video dari The Health Insider, semoga bermanfaat. Kalau ada masukan dan saran, bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. See you!